Oke, kita lanjutkan yaitu tentang masih seputar usaha ya. Persamaannya ya. Persamaan usaha pada benda. Persamaan tadi yes, N kali A PT kuadrat min P0 kuadrat per 2. Jadi bisa disimpulkan usaha itu setengah M PT kuadrat kurang setengah M P0 kuadrat, menyesuaikan yang diketahui ya. Usaha itu tidak, rumusnya itu tidak hanya W sama dengan F kali S, tidak, menyesuaikan yang diketahui. Oke, dengan demikian didapat hubungan usaha dan energi kinetik ya, yaitu W sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Oke, kita ke example. Berapa usaha yang dilakukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dari keadaan diam. Oke, seperti biasa D1 atau diketahui massanya 74 kg, V-nya 2,2 meter per second. Itu sebagai V-nya ya, dari keadaan diam. Nah, itu berarti sebagai apanya? Dari itu berarti awalnya ya. Nah, itu berarti sebagai V0-nya. Nah, keadaan diam berarti 0. V0-nya 0. Oke, ditanya W usaha yang dijawab itu pakai rumus yang tadi ya, setengah M V kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Nah, jadi hasilnya berapa? 180 Joule. Oke, ini latihan bisa dikerjakan di rumah. Oke, kita lanjutkan ke usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda yang sama dengan perubahan energi kinetik partikel ya. Jadi W sama dengan perubahan itu delta ya, delta EK. Nah, jadi persamaan di atas itu dikenal dengan apa? Teorema usaha. Oke, itu yang energi kinetik ya. Kita lanjutkan ke yang kedua, energi potensial. Apa tuh energi potensial? Energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya ya. Kedudukan itu ketinggian. Jadi kalian bisa membedakan antara EK dan EP. Kalau EK itu karena gerakannya, tapi kalau EP apa? Kedudukannya ya, kedudukannya, ketinggian. Oke. Jadi benda itu apa? Memiliki kedudukan di atas permukaan bumi. Dikatakan bahwa benda tersebut itu memiliki apa? Ya jelas memiliki energi potensial gravitasi. Oke, misalnya ya, benda itu ditegangkan ya, ditegangkan bisa. Selain ditegangkan apa? Benda itu ditarik. Selain ditarik apa? Ditekan. Maka benda itu bagaimana? Apa yang terjadi pada benda itu? Ya, memiliki apa? Energi potensial gas ya. Oke. Nah, energi potensial gravitasi. Efek gravitasi itu berarti apa? MGH ya. Dimana M itu massa benda kilogram yaitu kecepatan gravitasi satuannya M per S12, sedangkan H ketinggian satuannya meter. EP energi potensial satuannya J. Nah, misal lagi ya, misal usaha untuk mendarat sebuah helikopter, misal bayang nosik helikopter ya, dibayangin helikopter dari suatu ketinggian, wah helikopter wah tinggi ya, dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Nah, apa yang terjadi untuk cari usaha itu sendiri ya? Nah, jadi bisa dicari rumus, diperoleh rumus ya, MGHT dikurangi MGH 0 ya. Nah, ini helikopternya dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Nah, jadi bisa memperoleh rumus dari helikopter itu sendiri berarti apa? MG ketinggian akhir dikurangi MG ketinggian awal. Energi potensial dinyatakan dengan EPMGH. Nah, dengan demikian ya kita dihubungkan usaha dengan EP adalah apa? Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal.
Jadi perlakuan oleh gaya pada benda sama dengan apa? Delta EP. Delta EP itu apa? Perubahan energi potensial. W sama dengan delta EP. Oke. Dimana F gaya 1 Newton, S perpindahan 1 meter, massa kilogram, kecepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, HT, awas. HT itu tinggi akhir benda, H0 tinggi awal benda. PP ini potential joule, usaha 1 joule. Oke, example ini yang ditanyakan usaha ya. Bermassa 2 kg, ada jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Nah, diketahui H0 0 diam HT akhir 20 meter, maka pakai rumus yang mana ini? W sama dengan MG HT kurangi H0. Jadi 20 kali 20 berapa? Ya, 400 joule. Next, ini satu lagi. Oke, kita beralih ke energi potensial fokus. Energi potensial fokus apa? Ketika bahan elastis diberi tegangan ya, maka apa? Bahan tersebut itu akan membawa apa? Energi potensial. Nah, sebagai contoh apa misalnya? Ya, karet atau bekas ya yang direntangkan itu jelas pasti memiliki energi potensial. Nah, jika gaya yang diberikan itu hilang ya, dihilangkan, EP pegasnya itu berarti apa? Berubah menjadi apa? Gerak. Yaitu gerak itu apa? Energi kinetik. Oke, jadi bisa disimpulkan sifat pegas itu dimanfaatkan dalam apa? Busur panah ya. Nah, jadi disebutkan bahwa gas itu memiliki sifat elastisitas. Oke. Nah, energi potensial yang dimiliki pegas itu berarti atau benda elastis ya, besarnya berbanding lurus dengan A dan kuadrat semuanya. Bisa disimbolkan secara matematis rumusnya EP. Apa EP? Setengah delta E kuadrat. Dimana A konstanta sakanya N per M atau apa tadi kalau dijadikan satuan baku NM pangkat min 1. Delta X simpangan cm EP energi potensial bebas satuannya joule. Persamaan di atas tadi ya, kita bisa memperoleh hasil penurunan persamaan gaya gas yang dirumuskan oleh Hooke ya. Semua rumus itu pasti ada penemunya ya. Nah, ini makanya yang menemukan itu Hooke, maka disebut hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X ya. Nah, jadi usaha yang diperlukan untuk pergerakan pegas itu tambahannya apa? Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Oke. Nah, ini meregangkan gas dari keadaan awal. Jadi ini ya, W sama dengan setengah KE kuadrat setengah K kali delta X kuadrat ya. Lanjut, example. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2 kali 10⁻². Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah panjang 20 mm. Berapa besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Ya. Nah, seperti biasa diketahui K-nya sudah ada, delta X-nya sudah ada, yang ditanya EP pakai rumus yang mana? Tadi, yang pegas tadi. Jadi apa? Setengah K kali delta X kuadrat. Oke, jadi berapa jawabnya? 4 kali 10 pangkat min 2 joule. Oke, ini buat latihan di rumah. Semakin banyak latihan soal, semakin bisa ya. Tidak semakin bingung, tapi semakin bisa. Oke, kita lanjut ke hukum kekalan energi ya. Hukum kekalan energi, mekanik pada gerak benar di bawah median gaya konservatif dirumuskan secara. Nah, ini hukum kekalan energi mekanik EM
berarti sama dengan EP ditambah EK ya. Nah, ini. Oke. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Ini. Nah, berlawanan itu berarti tandanya apa? Negatif. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan EK. Jadi seperti itu. Oke. Dari kedua persamaan di atas, kita bisa menyimpulkan ya bahwa rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi. Sebelum dan sesudah itu adalah sama. EP plus 1 plus EK 1 sama dengan EP 2 plus EK 2. Nah, ini. Jadi, EM, energi mekanik, itu EP plus EK sama dengan konstan. Nah, oke. Diketahui tadi ya. HA 2R MA sama ya, MA sama MA, VP-nya 0, maka mencari VA itu adalah persamaan, perbandingan ya. Energi mekanik B sama dengan energi mekanik A. Nah, ini jadi yang ditanyakan VA. VA kuadrat. Kuadratnya dihilangkan akan menjadi akar ya. Akar 40. Berapa akar 40? 2 akar 10 meter per sekon. Ini buat latihan di rumah. Oke. Menghitung usaha dan energi. Usaha energi ya. Nah, kita ke daya ya. Oke, daya. Sebagai contoh, daya. Ada 2 orang anak ya. Antara Agus dan Benny. Nah, mereka memindahkan meja sejauh 5 meter misalnya. Tapi dalam memindahkan meja itu, si Agus itu dapat melakukannya lebih besar daripada Benny. Mengapa demikian? Jadi, dapat dikatakan bahwa daya si Agus lebih besar daripada daya si Benny. Nah, jadi daya itu apa? Kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu. Secara matematis bisa dirumuskan P sama dengan W waktu. Nah, ini ya. Dimana usaha Joule waktu sekon daya watt atau JS pangkat min 1. Satuan lain daya yang sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Yang sering kita lakukan di rumah ya, sering kita lakukan di rumah. Ya horsepower, daya kuda, PK ya. Nah, di sini 1 horsepower itu ada 746 watt. Oke ya, dari rumusan daya tadi itu bisa disimpulkan bahwa daya itu satuan waktu sekon menghasilkan satuan watts ya. Nah, jadi 1 kilowatt hertz sama dengan kilowatt jam. Nah, example dulu, ini yang ditanyakan, berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin? Kerja itu sama dengan usaha ya, W ya. P sama dengan W per T. Berarti untuk mencari W dikalikan P kali T. Oke. Bisa paham? Oke, ini buat latihan ya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai dengan daya ya, kan usaha energi daya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.